Hati-hati, jalan kaki pada lansia bisa berdampak buruk jika salah cara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang saya hormati. Perkenalkan, saya Dr. Hendra Handoko, dokter keluarga Anda. Apa kabar hari ini? Semoga Bapak Ibu dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Mari kita duduk dengan nyaman sejenak. Tarik nafas pelan, hembuskan perlahan. Hari ini kita akan berbincang dengan tenang tentang satu kebiasaan yang sangat sering dilakukan oleh para lansia, yaitu jalan kaki. Selama ini, jalan kaki dikenal sebagai olahraga paling aman, murah, bisa dilakukan di mana saja, dan sering dianjurkan oleh dokter. Namun, Bapak dan Ibu perlu tahu, jalan kaki bisa menyehatkan, tapi juga bisa berdampak buruk jika dilakukan dengan cara yang salah, terutama pada usia 60 tahun ke atas. Video ini bukan untuk menakut-nakuti, bukan juga untuk melarang Bapak dan Ibu jalan kaki. Video ini dibuat supaya Bapak dan Ibu tidak salah langkah, tidak menambah nyeri, tidak mempercepat kerusakan sendi dan tulang. Silahkan dengarkan pelan-pelan, tidak perlu tergesa-gesa. Kalau perlu, video ini bisa diputar sambil rebahan santai. Mengapa jalan kaki sangat populer di kalangan lansia? Bapak dan Ibu, jalan kaki memang memiliki banyak manfaat. Antara lain, melancarkan peredaran darah, menjaga jantung tetap aktif, membantu mengontrol gula darah, membantu pencernaan, menjaga pikiran tetap segar. Karena itulah, banyak lansia berjalan kaki setiap pagi, bahkan ada yang 30 menit, 1 jam, bahkan lebih dari itu. Masalahnya adalah, tubuh lansia tidak sama dengan tubuh saat muda. Pada usia lanjut, tulang mulai menipis, bantalan sendi mulai aus, otot melemah, keseimbangan menurun. Kalau cara jalan kaki tidak disesuaikan, yang terjadi bukan sehat, tapi cedera pelan-pelan. Perubahan tubuh lansia yang sering tidak disadari. Bapak dan Ibu yang saya hormati, mari kita pahami dulu kondisi tubuh kita saat ini. 1. Tulang menjadi lebih rapuh. Pada lansia, kalsium berkurang, tulang tidak sekuat dulu, mudah retak tanpa terasa. 2. Sendi mulai aus, terutama di lutut, pergelangan kaki, pinggul. Sendi yang aus tidak sakit di awal, tapi rusaknya terus berjalan. 3. Otot menyusut. Otot yang lemah, tidak kuat menopang berat badan, beban jatuh ke sendi dan tulang. Inilah mengapa jalan kaki yang terlalu lama atau salah teknik bisa mempercepat kerusakan. Kesalahan jalan kaki yang sering dilakukan lansia. Sekarang, kita masuk ke bagian penting. Kesalahan 1. Jalan terlalu lama. Banyak lansia berpikir, kalau makin lama, makin sehat. Padahal, 15-30 menit sudah cukup. Lebih dari itu, malah membebani lutut. Kesalahan 2. Jalan di permukaan keras. Jalan di aspal, beton, keramik keras. Setiap langkah memberikan hentakan ke sendi. Kesalahan 3. Sepatu yang salah. Sepatu tipis, keras, atau licin tidak menyerap benturan, membuat kaki cepat lelah, memicu nyeri tumit dan lutut. Kesalahan 4. Tidak pemanasan. Lansia sering langsung jalan tanpa pemanasan. Akibatnya, otot kaget, sendi kaku,
risiko jatuh meningkat. Tanda bahwa jalan kaki sudah tidak cocok. Bapak dan Ibu, tubuh selalu memberi tanda. Jika setelah jalan kaki muncul lutut nyeri berhari-hari, tumit terasa menusuk, kaki terasa berat, pinggang makin sakit, sulit bangun dari duduk, itu bukan hal wajar. Itu tanda tubuh kelelahan dan tertekan. Jangan dipaksakan. Jalan kaki yang benar untuk lansia. Kalau ingin tetap jalan kaki, lakukan dengan aman. 1. Durasi pendek. 10-20 menit. Bisa dibagi pagi dan sore. 2. Kecepatan santai. Bisa sambil ngobrol, tidak sampai terengah-engah. 3. Permukaan aman. Tanah, taman, lintasan empuk. 4. Sepatu nyaman. Sol empuk, tidak licin, menopang tumit. 5. Pemanasan dan pendinginan. Gerakan sederhana. Putar pergelangan kaki, angkat turunkan tumit, tarik napas pelan. Alternatif olahraga yang lebih aman. Jika jalan kaki terasa berat, Bapak dan Ibu bisa mencoba 1. Senam lansia. Gerakan pelan. Duduk atau berdiri, aman untuk sendi. 2. Senam pernafasan. Menenangkan, menguatkan paru dan jantung, mengurangi stres. 3. Gerak di rumah. Jalan di tempat, pegangan kursi, gerakan ringan. Olahraga tidak harus capek, yang penting rutin dan aman. Pesan penting untuk Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu yang saya hormati. Sehat di usia lanjut bukan soal kuat, tapi soal bijak mendengarkan tubuh. Jangan membandingkan diri dengan orang lain. Setiap tubuh berbeda. Kalau tubuh meminta istirahat, berhentilah dengan tenang. Bapak dan Ibu yang saya hormati, jalan kaki bukan musuh, tapi cara yang salah bisa jadi masalah. Ingat, pelan, pendek, aman, nyaman. Jika video ini bermanfaat, silakan tekan tombol like, subscribe channel ini agar tidak ketinggalan edukasi kesehatan lansia lainnya. Tulis di kolom komentar usia Bapak Ibu dan apakah sering jalan kaki. Saya Dr. Hendra Handoko. Terima kasih sudah menemani waktu ini. Semoga Bapak dan Ibu selalu sehat, tenang, dan kuat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.